Ya, Pak Cakra, ini Halo, kajian yang sangat menarik, Pak Cakra. iya benar Pak ya. Cakra sebagai Shalom sebagai Adit, shalom, seorang shalom yang buat semuanya ya. mendalami agama Islam dan asli Aceh, Pak Cakra ini ya. Jadi orang-orang Aceh, penonton-penonton Aceh, saya sarankan untuk follow Pak Cakra. Follow, ikuti Pak Cakra supaya kalian mendapat pencerahan. Ya, silakan. Untuk teman-teman Aceh, karena Pak Cakra ini sering mengadakan diskusi dalam bahasa Aceh dan bersama orang-orang Aceh. Ya, Pak Cakra, kita sedang membahas nih agama Muhammad sebelum dia ke Gua Hira. Silakan Pak Cakra. Sepengetahuan Pak Cakra sebelum ketika Pak Cakra dulu masih Muslim. Silakan. Iya benar, terima kasih Mas Edi, shalom buat semuanya, shalom yang di bawah. Terima kasih sekali atas kesempatan. Ada dua dimensi yang saya tahu, yang saya dapat, yang saya kumpulkan ya. Dari background Muhammad. Jadi sebelum dia beragama Islam, ya Muhammad ya orang sesat. Itu menurut pengertian Al-Quran. ya orang sesat. Itu menurut pengertian Ahlus Sunnah, bukan apa yang saya katakan. Ini menurut terjemahan Ahlus Sunnah yang mereka pegang sendiri. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, tadi ada didiskusikan persoalan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu memang berhala. Jadi orang Islam tidak bisa mencoba mengkelabui atau membubuhkan nama lain selain berhala. Memang berhala secara kenyataan. Karena kenyataanlah yang bisa menunjukkan esensi apa itu batu Hajarul Aswad dan Ka'bah. Ya, esensinya itu dalam agama Islam itulah yang disembah umat. Nah, ada argumen filosofis argumen di belakangnya itu, oh ini adalah untuk mempersatukan umat, bukan bermaksud untuk menyembah. Argumen itu persoalannya tidak mendasar sama sekali. Nah, kemudian lebih mendalam lagi, kalau memang dalam Islam itu dianggap Tuhan itu ada di mana saja, ya kan, di belahan mana, di bumi mana saja, maka tidak perlu sembahyang itu harus menghadap ke sana. Jadi banyak sekali dimensi di dalam persoalan pengertian solat yang dimengerti oleh Muhammad ternyata sangat keliru. Artinya Muhammad yang ada dalam agama Islam salah paham tentang persoalan definisi solat yang ada dalam Al-Quran. Lebih jauh lagi, ini agak sedikit dari sisi lain persoalan Muhammad. Ternyata yang saya lihat, kata Muhammad yang ada dalam Al-Quran itu bukanlah definisinya atau maknanya Nabi Muhammad yang ada di dalam agama Islam atau yang dianut oleh umat Islam kebanyakan orang Sunni dan orang Syiah. Jadi artinya Muhammad yang ada dalam syariat Islam atau dalam agama Islam tidak lebih daripada fiksi. Tidak lebih daripada itu. Nah, ini menurut keterangan kitab hadis sendiri dan juga sehingga dalam hal ini Al-Quran sendiri menolak konsep Nabi terakhir. Dalam Al-Quran tidak ada istilah Nabi terakhir atau the seal of the prophets. Tidak ada konsep itu. Nah, artinya ketika Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir, maka Al-Quran menolak konsep Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, termasuk Islam itu sendiri. Jadi Al-Quran menolak agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad termasuk hukum Islam yang sering saya bahas persoalan syariat Islam. Nah, jadi kembali kepada background Muhammad itu tadi, jadi memang sangat bermasalah melihat dari sisi literatur orang Islam itu sendiri persoalan latar belakang Nabi Muhammad dan juga misi dia membawa Islam itu kemana. Ternyata Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukan kepada pencerahan, bukan kepada kemanusiaan, bukan kepada kreativitas dan produktivitas, bukan kepada spiritualitas, dan juga bukan kepada moralitas. Nah, itu persoalannya. Jadi setelah dia sendiri menurut keterangan orang Ahlus Sunnah, bahwasanya sebelum dia masuk Islam adalah orang sesat, setelah dia masuk Islam, dengan membawa nama Islam, ternyata Islam itu bukan kepada rahmatan lil alamin seperti yang dimaksud.
Nah, itu dulu. Mungkin ini bisa kita jabarkan panjang lebar nanti. Mungkin kawan-kawan ada di bawah yang ada yang ingin bertanya atau Baik, baik.